Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online dan seluruh subscriber setia di channel ini. Hari ini aku pengen ngasih tahu dua aplikasi yang mungkin memang benar-benar recommended, dan aplikasi ini benar-benar nggak sebar data. Aplikasi ini nggak lakukan teror-teror kepada kalian, dan aplikasi ini memang benar-benar sudah patuh dan tunduk pada peraturan OJK yang resmi diatur oleh pemerintah Indonesia ya. Dan kalian harus tahu aplikasi apa itu supaya kalian nanti bisa memilih dan memilah pinjaman uang online apa yang memang benar-benar bisa membantu kalian dan menyelesaikan masalah keuangan kalian tanpa beban bunga yang terlalu besar ya. Jadi memang kita harus lebih sedikit selektif untuk memilih aplikasi pinjaman uang online apa yang memang benar-benar bisa membantu masalah ya, bukannya malah menambah masalah baru. Dan akan aku tunjukin kepada kalian aplikasi apa itu. Aplikasi yang memang benar-benar bisa membantulah, karena memang dari segi pembiayaan bunganya ini cukup kita recommended. Bunganya nggak terlalu besar jika dibandingkan dengan aplikasi yang memang mungkin belum OJK dan belum terdaftar di FPI, atau mungkin dengan aplikasi yang mungkin mengancam sebar data atau mungkin melakukan teror ketika kalian terancam gagal bayar ya. Jadi ini yang pertama itu adalah aplikasi Rupiah Cepat. Jadi di situ kalian bisa langsung lihat ini aplikasinya yang sering banyak digunakan ya, dan ini aplikasi yang mungkin sedang naik daun ya, karena banyak dicari dan banyak orang yang mendaftarkan diri di aplikasi ini. Kenapa gua bilang aplikasi ini aplikasi yang cukup recommended? Yang pertama, itu situ kalian sudah bisa lihat lewat jatuh temponya sampai dengan 277 hari. Dan sampai dengan hari ini aplikasi Rupiah Cepat tidak pernah meneror dengan mengancam menyebarkan data. Jadi mereka hanya akan menghubungi kontak darurat yang memang kalian masukkan secara sadar dan tanpa unsur paksaan siapapun. Ya kalau itu sih masih cukup wajar ya, karena kita sendiri yang memasukkan 2 nomor atau 3 nomor kontak darurat apabila nomor kita tidak bisa lagi dihubungin. Jadi nggak seperti aplikasi yang lain ya, mereka akan kelola kontak kita. Jadi kalau untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini dan yang sudah terdaftar di OJK dan FPI, mereka tidak boleh mengelola kontak yang ada di handphone kalian. Kenapa mereka bisa mengancam untuk melakukan meneror atau menyebarkan data? Karena mereka sudah mengkantongi nama-nama yang ada di kontak kalian, dan mereka bahkan ada yang lebih sadis lagi. Mereka menciptakan sebuah grup WhatsApp yang diambil dari kontak-kontak kita itu, dan secara sengaja mereka menambahkan orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kita juga untuk bergabung di grup yang mereka buat dan menyebarkan data-data kita di situ dan meminta sumbangan. Yang lebih parahnya ya, seolah-olah kita memang benar-benar nggak bisa bayar lagi. Jadi kalau untuk aplikasi Rupiah Cepat ini memang kita cukup apresiasi lah ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa terus berkembang dan menolong ya teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam masa-masa kesusahan. Itu untuk di aplikasi yang pertama yang aku rekomendasikan. Jadi untuk di aplikasi yang kedua apa sih yang saat ini benar-benar bisa membantu? Yaitu dari aplikasi Kredit Pintar. Kenapa seperti itu? Di sini juga nggak jauh beda dari aplikasi Rupiah Cepat. Di situ sudah tertuliskan terlambat selama 297 hari dengan denda jatuh tempo Rp498.000. Jadi kalau 498.000 dibagi 297 hari itu hanya sekitar ya nggak nyampe lah, sekitar 2000 lebih ya. Dan ini masih cukup, nggak sampai 2000 lebih malahan ini ya. Dan ini masih kita cukup apresiasi. Untuk Kredit Pintar ini juga sebuah aplikasi yang memang sudah cukup senior untuk fintech Indonesia. Bahkan untuk di aplikasi Kredit Pintar ini mereka sudah masuk ke 20 fintech terbaik versi OJK di bulan Agustus ya. Cuma gua lupa ini aplikasi Kredit Pintar ada di urutan ke-8 apa 9. Jadi mereka masih tetap ke 20 aplikasi terbaik fintech Indonesia di tahun 2020 versi OJK.
Dan untuk di aplikasi kredit pintar dan rupiah cepat untuk saat ini memang tingkat kelolosannya itu ya nggak terlalu banyak. Kenapa seperti itu? Karena hampir semua aplikasi pinjaman uang online saat ini memiliki kuota per hari. Jadi banyak juga teman-teman yang lain yang sudah mendaftarkan dan ditolak. Yaitu bisa ada beberapa unsur dan faktor yang membuat kita tertolak. Yang pertama itu ketika data-data sudah lengkap, baik, benar, dan bagus, tapi kenapa masih ditolak? Jadi untuk saat ini aplikasi pinjaman uang online hampir semuanya, bahkan yang raksasa juga, itu memiliki kuota penerimaan per hari. Jadi tingkat kekecewaan kadang-kadang dari teman-teman itu udah daftarnya susah ya, ngisi datanya sudah lengkap, malah kan 5 sampai 10 menit langsung tertolak. Itu memang dari aplikasinya langsung nolak ya. Jadi servernya itu bisa down juga karena terlalu banyak ya, bukan down sih bahasanya, tertolak secara otomatis. Jadi solusinya apa? Ya kalian silahkan coba terus secara berulang. Ya sekalian berdoa dan berharaplah bahwasannya nanti kita langsung bisa keterima untuk melakukan proses pengajuan pinjaman di aplikasi kredit pintar dan rupiah cepat ya. Dan untuk saat ini aplikasi kredit pintar ini juga sudah terdaftar di OJK, FPI, dan mereka memang menerapkan semua peraturan OJK dan FPI, dan aplikasi kredit pintar ini juga tidak melakukan penyebaran data. Inilah yang sekarang menjadi masalah, soalnya banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang belum mengerti banyak ya tentang fintech ini. Tapi sih kalau aku ya, kalau kalian masih bisa untuk pinjam dengan yang lain, mungkin ada baiknya kalian pinjam saja dengan saudara atau teman dekat, kerabat, dan lain-lain sebagainya yang mungkin tidak ada biaya administrasi dan biaya denda serta bunganya. Semua aplikasi pinjaman uang online itu sih sebenarnya sama aja, sudah pasti ada biaya administrasi, biaya denda, biaya bunga, dan biaya-biaya yang lain ya. Tapi setidaknya kalian harus lebih cerdas untuk memilih aplikasi yang memang benar-benar bisa berani transparan. Jadi kalaupun kita ingin melakukan pengajuan pinjaman, yang kita pinjam misalnya 1 juta, kita terimanya berapa, bayarnya nanti jadi berapa. Banyak keluhan ya kalau untuk di aplikasi aplikasi pinjaman uang online itu, kalau kita pinjam 1 juta nanti terimanya paling sekitar 7,5, 760.000, banyak banget ya dipotongin ya, hampir sekitar 25%. Itu kadang-kadang ya cukup sadis banget ya. Sedangkan ya gitulah. Jadi kalau untuk di rupiah cepat sama kredit pintar ini juga biaya administrasinya tidak terlalu banyak. Kalian bisa langsung lihat dan cek sendiri video yang tadi kita review ini ya. Terus untuk masalah menaikkan limit itu, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa request. Yang terpenting itu kita harus tetap menjaga riwayat pembayaran kita agar tetap baik. Jadi maka secara otomatis ketika kalian sudah tidak pernah terlambat, ketika kalian terus membayar tepat waktu, maka pihak aplikasi akan melihat analisis kredit kita. Orang ini pantas atau tidak untuk dinaikkan limit ya, seperti itu. Jadi kita hanya bisa menunggu dan menjaga tetap riwayat pembayaran kita agar tetap baik. Kalau untuk masalah limit, kembalinya ke pihak aplikasi. Memang sih untuk di tahap awal peminjaman, walaupun limit kreditnya itu bisa sampai 5 juta, 10 juta, tetap aja kita tuh nggak diberikan limit langsung yang tertinggi ya. Ya kalau saran aku sih kalian silahkan coba dulu di limit yang terendah dan membangun karir di situ ya, minimal bahasanya seperti itulah, dan menjaga riwayat pembayaran, maka secara otomatis pihak aplikasi akan menaikkan limit kalian secara perlahan, nggak langsung banyak ya. Untuk aplikasi kredit pintar rupiah cepat untuk peminjaman awalnya itu tetap di bawah 1 juta. Hanya saja nilainya itu bervariasi, ada yang 300.000, 400.000, 600.000, ya tergantung hoki-hokian sih kalau menurut gue. Jadi ini dua aplikasi yang memang benar-benar gue rekomendasikan kepada kalian, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang mungkin saat ini masih dalam masa-masa kesusahan, aku pengen ngedoain kalian masih tetap semangat terus, dan mudah-mudahan lancar terus ya rezekinya, semua urusannya, dan bisa kembali bangkit dari segala macam keterpurukan keuangan dan finansial saat ini. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.